Baik kawan, kita coba sekarang melihat preview. Jadi bagaimana cara kerja dari formula Excel di sini ya. Saya perlihatkan dulu, saya punya neraca di sini pada kolom F dan G. Ini belum ada transaksi apapun ya, sampai bawah masih kosong ya. Kemudian di laba rugi juga sama. Di sini pada kolom-kolom F dan G juga belum ada transaksi, sehingga saldo awal akan sama dengan saldo akhir ya. Nah, bagaimana cara kerja formula ini? Kita coba isikan transaksi yang pertama. Katakan di sini ada pembayaran biaya listrik secara tunai ya, senilai 678. Berarti nanti kita pilih di sini nama posnya biaya listrik atau biaya kantor ya. Kemudian karena dibayar tunai kita pilih kas. Nah, kita lihat dari transaksi pertama ini. Ada pembayaran listrik biaya kantor. Berarti di sini nanti biaya kantor bertambah nih, masuk 678. Kemudian kasnya akan berkurang nih, masuk deh 678 ya, ini. Jadi formula yang akan dipakai nanti, apapun transaksi yang terjadi di sheet transaksi ini, dia akan langsung masuk ke dalam neraca dan laba rugi. Kita coba ini transaksi kedua, pembayaran utang gaji melalui Bank Jatim ya. Berarti utang gaji nanti bergerak, berkurang, Bank Jatim juga berkurang. Kita lihat di neraca ini, Bank Jatim berkurang 12 juta, hutang gaji berkurang 12 juta ya. Saya di sini menggunakan istilah berkurang, bukan debit kredit ya, supaya apa, untuk yang tidak berlatar belakang akuntansi lebih mudah memahami ya. Untuk yang paham akuntansi boleh dirubah debit kredit. Oke, kita coba transaksi ketiga, yaitu ada pembelian bensin snack yang dibayar tunai. Sehingga kas di sini keluar dua kali, dari transaksi pertama dan transaksi kedua ya. Totalnya berapa? 678 dan 421.098. Kita lihat di neraca. Nah, kasnya bergerak 1.098 ya. Kemudian itu pembelian masuk dia di sini 120 dan 300 ya. Jadi berapapun suatu pos ini terlibat dalam transaksi di sini, maka dia akan terakumulir masuk di neraca dan laba rugi. Contohnya seperti ini, kasus sudah 2 transaksi, berarti ini total dari 2 transaksi. Kita lanjut transaksi ketiga, ada pembayaran hutang dagang sebesar 1.200.000. Kita coba dibayar dengan Bank Jatim. Kita lihat nih, Bank Jatim ya. Berarti Bank Jatim bergerak 2 kali, dari transaksi nomor 2 dan transaksi nomor 4, 12 juta dan 1,2, sehingga dia kumulatifnya bergerak 13.200.000. Sementara hutang A-nya bergerak 1,2. Bagaimana kalau ini kita ganti Bank Mandiri? Kita lihat sekarang hasilnya. Sehingga Bank Jatim hanya bergerak 12 juta, Bank Mandirinya baru 1,2. Kita lihat nih. Nah, Bank Jatim jadi 12 juta, Bank Mandiri 1,2. Sementara hutang supplier 1,2 tetap ya. Oke, transaksi ini contoh-contoh ya yang menunjukkan apabila ada transaksi, di situ transaksi, maka dia langsung akses ke neraca dan laba rugi dengan angka yang terakumulasi. Lalu apalagi yang bisa dihasilkan dari cara kerja di tutorial kali ini ya? Berarti kita sekarang bisa menghasilkan buku pembantu. Kita coba lihat sekarang di sini buku pembantu. Ya, kita bisa pilih nih mau pos yang mana. Katakan kita coba pilih Bank Jatim. Nah, dia ada 2 transaksi. Kenapa? Karena memang di si transaksi di sini ini ada 2 transaksi Bank Jatim, transaksi kedua dan transaksi keempat. Ya, kita pindah kas, dia juga ada 2 transaksi. Nah, seperti ini cara kerjanya. Sehingga sebelum kita cetak, ini kita buang dulu baris kosong supaya tidak boros kertas, baru kita cetak ini kalau udah seperti ini ya. Oke kawan, mudah-mudahan preview ini cukup jelas. Sekarang kita coba masuk pada tahapan pertama dalam tutorial kali ini. Oke kawan, kita lanjut ya sekarang. Nah, pertama kali apa yang harus kita siapkan ya? Pertama kali kita harus punya yang namanya daftar perkiraan ya, atau istilah akuntansinya chart of account. Kita punya nih sheet COA atau mau dinamakan sheet apa daftar perkiraan ya, terserah masing-masing. Yang penting ada namanya di sheet sini. Nah, ini yang harus kita siapkan. Mengenai pos-pos ini tergantung masing-masing perusahaan ya.
apakah dia punya kas, apakah dia adanya BCA, apakah kemudian ada Bank Permata, itu masing-masing kan. Kemudian piutangnya terdiri apa saja, saya tidak akan masuk ke sini. Yang jelas penulisan di sini hanya ditulis biasa, di input biasa. Tidak ada formula apapun, kita lihat di sini ya. Tidak ada formula apapun di sini ya, termasuk nomor-nomornya ya. Nah, sekarang gini, kalau kita sudah punya sheet COA, katakan sekarang kita ada di bulan Desember, kita mau melakukan input transaksi pertama di bulan Desember, maka saldo awal yang ada di sini itu harus kita ambil dari saldo akhir file bulan November, gitu kan? Nah, gimana caranya? Ya, tentunya kita harus siapkan dulu file yang bulan November. Nah, kalau sudah, ya, kita klik ini di sini, sama dengan, ya. Kemudian kita ambil, ya, karena ini kelompok aktiva di neraca, kita ambil nih neraca bulan lalu. Nah, kita klik yang sheet neraca, bukan sheet COA-nya, ya. Kemudian tadi kan kita ambil di buku besar ya di sini. Nah, ini kita klik aja, kemudian enter. Nah, coba kita lihat. Nah, nanti hasilnya teman-teman, ini pasti ada 2 string seperti ini hasilnya. Nah, akan begini ya. Artinya kalau seperti ini, maka kalau kita mengambil dari file bulan lalu di sheet neraca kolom H baris 7, kemudian ini kita geret ke bawah, kita kopikan ya, maka di sini yang muncul tetap H7. Ini turun lagi masih H7 ya. Kenapa? Karena dia sudah dikunci. Nah, caranya gimana supaya dia mau bergerak menjadi H8, H9? String yang kedua kita buang. Nah, kalau sudah, kita tarik aja. Jadi kita cukup kopikan satu, kemudian string yang kedua kita buang, lalu kita tarik nih sampai perkiraan neraca yang terakhir ya di kelompok modal. Nah, sampai sini nih. Nah, masuk deh. Ya, berarti kita punya saldo awal sekarang. Nah, di pendapatan gimana? Pendapatan sama caranya. Ini masalah Anda mau kasih range batas 2 baris, 5 baris, itu bebas ya. Kenapa? Karena kita mengambil datanya dari sheet yang berbeda. Kalau ini kan sheet neraca. Ini sekarang kita ngambil dari sheet laba rugi. Sekarang kita mulai dari buku besar. Berarti kita klik sama dengan ya. Kemudian kita panggil nih file bulan lalu yang di sheet laba rugi. Kita klik nih buku besar yang pertama ya, baris pertama, pos pertama. Kita klik, kemudian enter. Nah, di sini kan, ini nanti juga sama. Dia akan muncul 2 string seperti ini. Nah, sehingga kalau seperti ini, string yang terakhir ini kita buang. Oke, nah, kemudian baru ini kita tarik nih. Sampai pos yang terakhir, lebih pun tidak apa-apa, pasti kosong dia kan. Nah, ini, tidak akan seperti ini nanti. Ya, ini kita buang coba. Nah, kemudian kita coba lihat di neraca, ya. Coba kita lihat kolom selisih saldo awal ya, ini adalah saldo awal. Kolom E tidak ada selisih, berarti yang kita input sudah betul. Loh, kok bisa nggak ada selisih? Ini harus diperhatikan rekan ya. Kita kembali ke sheet COA. Kalau kita mengambil ini dari file bulan lalu ya, seperti ini. Nah, di file bulan lalu ini antara subtotal dengan buku besar piutang ini kan berjarak 1 baris. Maka di sheet COA pun juga harus sama. Antara sub jumlah dan buku besar piutang harus berjarak 1 baris. Jangan di sini 2 baris atau tanpa baris. Maka nanti waktu ini kita tarik, dia posisinya nggak pas. Kalau posisi nggak pas menyebabkan neraca kita selisih. Gitu. Demikian pula dengan neraca yang mau kita bikin nantinya. Contohnya, ya kan? Ini ada subjumlah, kemudian ada buku besar piutang. Ini dilewati dengan 1 baris. Mutlak harus sama, jangan sampai nggak sama. Ya, itu yang harus diperhatikan, kan? Oke, nah ini dengan demikian sampai di sini kita sudah bisa nih cara mengisi saldo awal. Jadi kalau sekarang ini bulan November sudah selesai, katakan ini kita save file. Kemudian save as, ya terserah mau taruh di mana, beri nama pembukuan November atau November pembukuan, gitu kan. Nah, kemudian kita panggil lagi
kita panggil lagi, kita save dengan nama Desember. Kemudian jangan lupa yang di bulan Desember ini kita ambil dari bulan lalu. Ya. Baik kawan, ini tutorial ini sengaja saya perpendek durasinya supaya teman-teman bisa lebih santai mengikuti, sehingga akan terdiri dari beberapa bagian, mungkin bisa sampai 4 atau 5 ya. Tapi nanti di bagian akhir, misalkan di sampai bagian 5, maka dalam judulnya akan saya berikan keterangan final atau selesai atau tamat, atau yang menunjukkan ini sudah selesai gitu ya.